Selamat datang di channel Retro Metro Jaya TV 8. Kali ini kita akan membahas tentang rumus if di Microsoft Excel. Itu dapat digunakan untuk menentukan otomatis lulus tidak lulusnya suatu nilai ujian, untuk menentukan kriteria ABC suatu nilai, atau baik, cukup, sangat baik, kurang baiknya suatu nilai. Nah, misalnya ini ada tabel nomor, kolom pertama adalah nomor, kolom kedua nama siswa, kolom ketiga nilai ujian, kemudian kolom keempat ini adalah kriteria. Ini otomatis, nilai ABC-nya ini otomatis. Otomatis. Kemudian kolom berikutnya ini predikat, ini otomatis juga. Sesuai kriteria atau syarat daripada nilai itu sendiri. Kemudian keterangan lulus tidak lulus ini otomatis ini. Nanti kita lihat rumusnya ya. Kita akan pelajari tutorial rumusnya. Nah, misalkan ini ada catatan di bawah ini. Misalkan nilai ujian NU ini adalah nilai ujian. Jika nilai ujiannya adalah kurang dari 60 maka tidak lulus. Ini nilai ujian pada kolom ketiga ini. Maka di sini tidak lulus. Nah, jika nilai ujiannya lebih atau sama dengan 60 ini, maka lulus. Ini di keterangannya ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah ini nilai siswa ini kita lihat ya, kita klik. Nah, ini rumusnya ini ada di atas nih. Sama dengan if tanda kurung C5 tanda lebih dari, kemudian sama dengan 60. C5 itu adalah posisi nilai. Ini kolom C baris kelima. Titik 2 ini. Kemudian tanda kutip 2 lulus. Kemudian titik koma. Kemudian if lagi, if ini tanda kurung C5 lambang matematika ini diketik kurang dari 60. Titik koma, tanda kutip tidak lulus. Kurung tutupnya 2 kali karena ada 2 if. Jika sudah, tekan enter atau Ctrl S. Nah, ini otomatis. Untuk baris berikutnya sama. Hanya mengganti posisinya saja. Yang ini posisinya C5, jika baris kedua ini adalah C6. Coba kita klik yang kedua. Nah, ini C6. Yaitu posisi daripada nilai. Nilainya ada di kolom C baris ke-6. Begitu dan seterusnya. Yang ini C7. Nah, di bawahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kriteria? Kriteria yang otomatis ini. A, B, C-nya otomatis berdasarkan nilai. Nah, lihat di bawah. Jika ini ada catatannya ini kolomnya. Jika nilainya kurang dari 60 maka D. Kemudian ini yang ini lagi. Jika nilainya antara 61 sampai 74 C. Kemudian jika ini nilainya 75 sampai 88 B. Kemudian yang ini berikutnya 89 sampai 100 itu nilainya A. Maka bagaimana dengan rumusnya? Ini kita klik di sini ya. Ini otomatis kriteria ini. Nah, ini di atas ini. Ini rumusnya. Sama dengan if dalam kurung C5 karena posisi nilai ini ada di C baris ke-5 kurang, ini lambang kurang dari matematika ini diketik ada di keyboardnya, kurang dari 60 titik koma tanda kutip D, ini artinya D kalau dia kurang dari 60 titik koma if C5 kurang sama dengan 74 karena rentangnya tadi adalah C itu adalah 61 sampai 74. Titik koma, tanda kutip C. Kemudian titik koma if. Kriteria berikutnya lagi C5. Posisi nilainya ini adalah di kolom C baris 5 tadi. Kurang sama dengan nih 88. Titik koma, tanda kutip B. Sesuai kriteria di bawah ini. Titik koma, tanda kutip A, artinya selain daripada kriteria kurang dari 60, kurang sama dengan 74,
kemudian kurang sama dengan 88, artinya yang lain itu adalah A, yaitu 89 sampai 100. Dibikin tanda kurungnya ada 3 karena mengandung 3 if. 1, 2, 3 if. Jadi tanda kurungnya ada 3. Kalau sudah tekan enter atau Ctrl S. Nah, ini otomatis B ini. Di bawahnya sama, tinggal berganti C5 ini menjadi C6 semuanya. Coba lihat, tekan, klik. Nah, di bawahnya juga dan seterusnya. Ini diganti C6-nya ini jadi C7 karena ada di C baris ke-7. Coba kita tekan ya. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya bagaimana dengan predikat? Baik, sangat baik, cukup. Ini otomatis juga ini. Kolom yang ini berdasarkan rumus. Ini ya, kita lihat. Klik. Nah, itu rumusnya. Ini if, ini sama dengan if, tanda kurung, ya, tanda kurung di 5. Di 5 ini adalah posisi kriteria ini, ABC-nya ini, ada di kolom D, baris ke-5, sama dengan A, ini, tanda kutip A, titik koma, tanda kutip, ketik, sangat baik, ya. A itu sangat baik, titik koma, if, tanda kurung di 5 sama dengan tanda kutip B, jika di 5 ini B katanya baik. Titik 2 tanda kutip 2 B. Titik koma, if di 5 sama dengan tanda kutip C, artinya kalau di 5 ini kolom D baris 5 ini C, maka cukup, gitu jawab tertulis di sini hasilnya, gitu maksudnya. Tanda kutip, kemudian titik koma, tanda kutip, selain yang kita tulis tadi kurang baik. Itu maksudnya kurang baik. Kemudian kurung tutupnya ada 3 karena mengandung 3 if. 1 ini, 2, 3. Kalau sudah tekan enter atau Ctrl S. Nah, ini otomatis ini baik. Di bawahnya sama, tinggal diganti D-nya dengan D6 karena ada di baris ke-6. Coba kita lihat. Nah, itu.